Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, kembali kita bersua dalam sebuah kajian Ramadan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang sifat tawaduknya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita maklumi, Rasul kita ini adalah seorang yang sangat elok akhlaknya. Sehingga ketika ditanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul, Aisyah menjawab, karena khuluqu Rasulullah SAW Al-Quran. Bahwa akhlak Rasulullah itu, kata Aisyah, adalah Al-Quran. Berarti Rasul itu adalah Al-Quran berjalan. Atau bagaimana Al-Quran itu bisa dibumikan dalam kehidupan, ya lihat Rasulullah SAW. Beliau juga diutus oleh Allah, ya. Beliau sampaikan kepada kita melalui sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasul diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana kita, para pengikutnya, para umatnya, memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Seperti yang sudah dicontohkan oleh sosok manusia yang agung ini. Salah satu bentuk sikap dan akhlak beliau itu adalah sikap tawaduk Rasulullah SAW. Beliau seorang yang tidak suka dipuji, seorang yang tidak suka disanjung, seorang yang memang tidak suka diperlakukan secara berlebih-lebihan. Sehingga ketika ada sahabatnya menyanjungnya, ya beliau memang tidak suka. Dan sebuah riwayat diceritakan oleh Umar bin Khattab, ya. Beliau, kata Umar, pernah bersabda, la tud'uruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Rasul, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian satu riwayat juga diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, ia berkata, kata Anas, ada beberapa orang memanggil Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik dan anak orang yang terbaik di antara kami. Wahai junjungan kami dan anak dari junjungan kami. Maka mendengar ungkapan perkataan-perkataan itu, ya, Rasulullah SAW segera menyangga seraya berkata, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum, wala tastahwiyannakumul syaitan. Ana Muhammad, Abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah Ta'ala. Kata Rasul, wahai sekalian manusia, katakanlah sewajarnya saja, jangan sampai kamu digelincirkan oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka jika kamu mengangkat kedudukanku jauh melebihi kedudukan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Hadis ini terdapat dalam An-Nasa'i. Bapak-Ibu sekalian, sebagian orang yang menyanjung Rasulullah SAW secara berlebihan sampai ia meyakini bahwa Rasul itu adalah mengetahui ilmu gaib, atau meyakini bahwa beliau memiliki hak untuk memberikan manfaat, atau juga bisa menurunkan mudarat, bahwa beliau dapat mengabulkan segala permintaan dan penyembuhan segala penyakit. Ini yang juga, ya, sanjungan yang diberikan oleh sebahagian orang ketika itu. Dan mungkin juga, ya, ada juga sebagian kita yang menyanjung luar biasa Rasulullah SAW, padahal beliau sudah ingatkan,
Jangan berlebihan menyanjung Rasulullah SAW. Allah telah menyangga keyakinan orang seperti itu. Kata Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyal su'." Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan sedikit pun. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 188. Maka luar biasa akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW, akhlak yang mulia, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia di muka bumi dan seutama-utama manusia di kolong langit. Beliau senantiasa tunduk patuh dan bertaubat kepada Rabb-Nya. Beliau tidak menyukai kesombongan. Bahkan beliau pun adalah pemimpin kaum yang sangat tawaduk dan penghulu kaum yang tunduk patuh kepada Rabb. Kemudian Anas bin Malik mengungkapkan, tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Walaupun begitu, apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau, karena mereka mengetahui bahwa beliau tidak menyukai cara seperti itu. Ini yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dengan sikap tawaduknya. Para sahabat tahu betul, sehingga perilaku yang akan ditunjukkan oleh sahabat, baik sikap maupun tutur katanya, betul-betul mereka jaga agar jangan sampai Rasul tidak menyukai perkataan dan perbuatannya. Mereka tidak pernah ketika Rasul datang lalu menyambutnya dengan berdiri, dengan menundukkan kepala, umpamanya seperti yang kita lihat hari ini. Ketika para pejabat kita datang, kita disuruh berdiri untuk memberikan penghormatan. Rasul yang mulia, yang punya akhlak yang luar biasa, sosok manusia yang luar biasa, istimewanya di muka bumi ini, tidak mau diperlakukan seperti itu. Inilah sosok Rasulullah SAW, Nabi kita, junjungan kita, suri toladan kita, yang mesti menjadi acuan kita dalam berperilaku dan bersikap dan bertutur kata. Lalu pada satu waktu juga Anas bin Malik juga pernah mengatakan, suatu hari seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW yang mengadu kepada beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, saya membutuhkan sesuatu dari Anda," kata seorang wanita tadi. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Pilihlah di jalan mana yang kamu kehendaki di kota Madinah ini. Tunggulah aku di sana, niscaya aku akan menemuimu atau melayanimu sesuai keperluanmu." Ini juga hadis dalam riwayat Abu Dawud. Sehingga beliau hadir dengan segenap jiwa yang terpuji, lagi elok. Beliau betul-betul menjulang tinggi ke tempat yang terpuji dengannya. Bila disingkap kasturi dari cincinnya kepada jagat raya, niscaya setiap orang akan merasakan harumnya, baik yang di gunung maupun di lembah. Sungguh, beliau adalah pemimpin segenap ahli tawaduk, baik dalam ilmu ataupun amal. Begitu Rasulullah SAW. Siapapun yang menginginkan sesuatu, ada keperluan dengan beliau, beliau dengan senang hati melayaninya dengan baik, melahayatinya dengan istimewa. Tidak peduli siapapun itu, baik sebagai seorang muslim ataupun orang yang belum beragama Islam ketika itu. Tetapi Rasul tetap memberikan pelayanan, melayaninya dengan penuh kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Lau du'itu ila zira'in aw kira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya zira'un aw kira'un la qabiltu." Andai kata aku diundang makan, kata Rasulullah, hanya dengan lengan kaki atau ujung kaki, hewan yang paling sedikit dagingnya sekalipun, niscaya aku penuhi undangannya itu. Andai kata aku dihadiahkan lengan kaki atau ujung kakinya, tentu akan aku terima hadiah itu. Riwayat Bukhari. Maka begitu Rasulullah memperlakukan para sahabatnya. Kapanpun sahabatnya mengundang beliau, apapun yang disajikan kepada beliau,
Apakah masakan yang istimewa ataupun masakan yang biasa-biasa saja, ataupun mungkin sesuatu yang sangat sederhana kali, Rasulullah pun akan menghadiri undangan itu. Apapun yang dihadiahkan oleh para sahabatnya kepada beliau, walaupun yang besar, apalagi ya, walaupun sekecil apapun, ya, kecil apapun hadiah itu yang diberikan kepada Rasulullah, maka Rasul pun akan menerima hadiah itu dengan senang hati. Dan tidak akan pernah melakukan cercaan atau juga membicarakan hal-hal yang tidak baik terhadap hadiah atau makanan yang telah diberikan kepada beliau. Sungguh luar biasa sifat tawaduk yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka tentu ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita juga punya sifat tawaduk ini dalam hidup kita. Kita mampu untuk senantiasa melahirkan kebaikan-kebaikan, memberikan pelayanan kepada siapa saja yang bergaul, yang berdampingan hidup dengan kita. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah kesombongan. Maka tentu kita tidak mau punya sifat sombong. Mari kita hilangkan, kita jauhkan diri kita dari sifat sombong ini. Mudah-mudahan dengan menghindarkan atau menghilangkan semua sifat kesombongan dalam diri kita, mudah-mudahan kita pun terhindar dari azab neraka. Dan kita bisa menuju surga Allah yang diperuntukkan bagi kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kata beliau, Rasulullah pernah bersabda, bainama rajulun yamshi fi kullihi tu'jubuhu nafsuhu murajjalun ra'suhu yahtalu fi misyati iza khasafallahu bi wa huwa yatajaljalu bil ard ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki berjalan dengan mengenakan pakaiannya, takjub dengan kehebatan dirinya sendiri, rambutnya tersisir rapi, berjalan dengan angkuh, namun tiba-tiba Allah menenggelamkannya dalam bumi. Dia terus meronta-ronta ditelan tanah sampai hari kiamat. Maka tentu kita tidak mau terjadi pada kita seperti yang diceritakan oleh Rasulullah seperti ini. Silahkan pakai pakaian yang kita sukai. Silahkan kita berdandan sesuai keinginan kita. Tetapi tentu kita tidak akan menyombongkan diri, menunjukkan, oh inilah saya, dengan menembukkan dada, membusungkan dada umpamanya. Sehingga hal itu akan membuat kita tenggelam, akan membuat kita tersiksa, menemui azab Allah nanti mulai di kuburan, apalagi nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mampu meneladani sifat tawaduk yang dimiliki Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi kita telah dididik oleh puasa lebih kurang 26 hari atau 25 hari. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang tawaduk itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.